Suara azan dari musola berdendang cukup lantang, bersamaan dengan alarm dari ponsel yang tergeletak di atas meja belajar. Jam digital di ponsel menunjukkan pukul 4.35 pagi. Wulan membuka mata perlahan. Beberapa detik pertama terasa biasa saja, sampai akhirnya ia sadar tanggal hari itu. Dan dadanya langsung terasa aneh. Hari ini ia genap berusia 40 tahun. 40. Angka yang dulu, waktu semasih kecil, terasa sangat dewasa. Sangat jauh, sangat matang. Tapi sekarang, saat angka itu benar-benar datang, Wulan justru merasa hidupnya belum sampai kemana-mana. Ia masih tidur di kamar yang sama, masih tinggal bersama ibunya, masih bekerja sebagai admin, masih sendirian. Dan yang paling melelahkan, ia masih terus menjawab pertanyaan yang sama setiap tahunnya. Wulan menatap langit-langit kamarnya cukup lama. Cat putihnya menguning. Ada bekas rembesan air di sudut dekat jendela. Kipas angin tua di atas kepalanya berputar pelan sambil mengeluarkan bunyi kecil yang mulai tidak sehat. Kamar itu sempit. Kasurnya hanya untuk satu orang. Di sampingnya ada meja belajar kecil yang dipenuhi alat tulis, buku bacaan, lotion dan alat make up sederhana, serta kabel charger yang kusut. Lampu kecil di sudut meja sudah mulai rusak. Kadang menyala, kadang mati sendiri kalau kabelnya tersenggol sedikit. Di dinding di samping meja beberapa pakaian digantung seadanya. Tak jauh dari lemari kayu yang belakangan berderit ketika pintunya dibuka. Semua tampak berantakan, dan anehnya, kamar itu terasa sangat mirip dengan hidupnya. Seadanya dan tidak pada tempatnya. Langit subuh masih gelap kebiruan, dan dari luar rumah terdengar suara motor ibunya yang mulai menjauh. Ibunya selalu berangkat ke pasar setelah sholat subuh. Seperti biasa, setiap hari. Tanpa pernah libur, kecuali saat tubuhnya memberi sinyal untuk lebih diperhatikan. Wulan duduk perlahan di tepi kasur. Lutut kirinya terasa nyeri lagi. Ia memijatnya sebentar sambil menatap kosong ke lantai. 40 tahun. Tiba-tiba angka itu terasa berat sekali. Bukan karena ia takut menua, tapi karena hidupnya tidak berubah sebanyak yang ia bayangkan dulu. Saat umur 25, ia pikir umur 40 akan terasa mapan. Mungkin sudah punya rumah kecil, suami penyayang, anak yang mulai remaja, atau setidaknya hidup yang tenang. Nyatanya, tidak. Hidupnya malah terasa seperti berhenti di tempat. Setelah mandi dan bersiap pergi kerja, Wulan menuju dapur. Ia menuang teh hangat dari teko. Di meja makan sudah ada makanan yang ditutup tudung saji plastik. Setelah menyiapkan bekal untuk nanti makan siang, Wulan pun menyantap sarapannya ditemani suara sapu lidi dari rumah tetangga.
Suaranya terdengar berulang-ulang seperti rutinitas yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Suasana pun kembali sunyi, dan entah kenapa ulang tahunnya terasa makin sepi di tengah kesunyian itu. Ponselnya bergetar. Beberapa notifikasi masuk dari grup WhatsApp keluarga. Selamat ulang tahun ya Wulan. Semoga rezekinya lancar dan cepat nyusul nikah. Panjang umur dan segera dapat jodoh. Wulan tersenyum hambar. Bahkan ucapan ulang tahun pun selalu kembali ke hal yang sama. Perjalanan menuju kantor pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Kereta pagi penuh sesak seperti biasa. Wulan berdiri di dekat pintu sambil memegang tas kerjanya erat-erat. Di depannya ada dua perempuan muda sedang tertawa melihat video di ponsel. Usia mereka mungkin 25. Salah satunya lalu memperlihatkan cincin di jari manisnya. Ini tunanganku sendiri loh yang pilih, katanya, bangga. Yang lain langsung heboh. Wulan memalingkan wajah ke jendela. Pantulan dirinya terlihat samar di kaca. Rambut yang mulai tipis, mata lelah, kulit yang tidak lagi segar. 40 tahun. Di umur itu, orang lain sudah punya rumah ataupun kendaraan pribadi sehingga tidak perlu berhimpitan di kereta. Atau berangkat kerja sembari mengantar anak ke sekolah. Bahkan mungkin sibuk merencanakan liburan. Atau menyenangkan orang tua dengan hadiah atau memberangkatkan ibadah. Sedangkan dirinya masih berangkat kerja dengan kereta penuh sesak, masih tinggal bersama ibu, masih belum bisa menopang penuh hidup ibunya yang sudah tua, masih menghitung sisa uang sebelum gajian, masih tidur sendiri setiap malam. Dan yang paling menyakitkan, ia bahkan tidak tahu apa yang salah dari hidupnya. Ia pun tiba-tiba bertanya dalam hati, kalau hidupku berhenti hari ini, apa sebenarnya yang sudah aku punya? Yang sudah ku capai? Yang enggan untuk kutinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Kantor asuransi tempat Wulan bekerja berada di gedung tua 30 lantai yang catnya mulai kusam. Ia sudah bekerja di sana 15 tahun. 15 tahun. Dan tidak ada yang berubah. Meja kerjanya masih di sudut yang sama. Komputernya masih sering hang. Levelnya masih sekedar admin. Mbak Wulan. Dina datang dengan senyum lebar saat Wulan hendak duduk di kursi kerjanya. Perempuan itu lebih muda hampir 10 tahun darinya. Cantik, rapi, sudah menikah, dan baru saja naik jabatan bulan lalu. Happy birthday ya! Dina tersenyum lebar sambil meletakkan sebungkus roti kecil di mejanya. Makasih. Wulan tersenyum tipis. Beberapa rekan kerja di sekitar mereka ikut menoleh, lalu bergantian mengucapkan selamat ulang tahun. Suasana hangat itu hanya berlangsung beberapa menit, sebelum akhirnya semua kembali sibuk memulai tugasnya masing-masing. Telepon kantor kembali berdering. Orang-orang sibuk berkomunikasi.
Dan Wulan sadar sesuatu. Di usia 40 ulang tahun tidak lagi terasa istimewa. Hanya sebentar diingat. Lalu hidup berjalan lagi seperti biasa. Saat jam makan siang, Dina kembali menghampiri. "Mbak, nanti datang ya acara 7 bulanan aku." "Oh, iya," jawab Wulan, terbata, tidak yakin. "Jangan lupa ya, suamiku juga pengen ketemu Mbak." Wulan tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kadang ia merasa hidup orang lain berjalan terlalu lancar. Seolah semua orang tahu langkah berikutnya. Sedangkan dirinya seperti orang yang tertinggal di stasiun. Mendadak, rekan kerja yang lain ikut nimbrung obrolan. "Semoga Mbak Wulan juga bisa secepatnya ngadain 7 bulanan ya." Kali ini Wulan tersenyum kaku, seolah sulit sekali menarik bibirnya yang hanya dioles lipstik warna coklat muda yang sebentar lagi sudah harus beli baru. "Hush, jangan 7 bulanan dulu, nikah dulu. Minimal punya gandengan lah." Yang lain saling menimpali. Wulan lagi-lagi hanya tersenyum, tanpa menimpali. Karena dalam hati dia lelah sekali dan terganggu, seolah seluruh hidup perempuan selalu berputar di pertanyaan yang sama. Lalu mereka pun berbicara tentang hal lain, topik yang sama seperti biasa. Sekolah anak, investasi, suami dan keluarganya, bahkan mengenai program hamil. "Mbak Wulan enak ya hidupnya," celetuk seorang rekan. "Kenapa?" tanya Wulan penasaran. "Gak punya anak, gak ribet." Yang lain menimpali penuh persetujuan. "Iya, gak perlu repot juga kalau anak sakit. Dan pastinya gajinya buat diri sendiri semua." Lagi-lagi Wulan hanya tersenyum. Kali ini tertawa kecil. Padahal dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya harus dia tertawakan. Kenyataan hidupnya atau dugaan orang. Karena nyatanya isi dompetnya bahkan tinggal 380.000 sampai nanti gajian. Belum lagi dia ingin membeli obat untuk nyeri sendi ibunya. Tapi Wulan terlalu malu untuk menjelaskan hidupnya. Orang-orang lebih suka menganggap perempuan lajang itu bebas dan bahagia. Padahal kenyataannya belum tentu begitu. Kadang kesendirian juga punya biaya yang mahal. Menjelang sore, email dari HRD masuk. Seluruh staf admin diminta hadir di ruang meeting pukul 15.30. Perut Wulan mendadak tegang dan terasa sangat tidak nyaman. Sudah beberapa minggu kantor dipenuhi rumor tentang efisiensi, tentang pengurangan pegawai, tentang restrukturisasi. Dan tiba-tiba, hari ulang tahunnya yang sudah sepi dan datar terasa dingin mencekam. Di ruang meeting suasana terasa kaku. Manajer mereka berdiri di depan sambil memegang kertas. Wajahnya tegang. Kita semua tahu kondisi perusahaan saat ini. Kalimat pembuka yang buruk, sangat buruk. Wulan menatap meja, tangannya mulai dingin. "Kami harus melakukan penyesuaian di beberapa divisi," lanjut si manajer. Penyesuaian. Lucu sekali bagaimana perusahaan memakai kata-kata halus untuk sesuatu yang menghancurkan hidup orang. Satu persatu nama dipanggil, dan ketika nama
Wulan Pratiwi disebut, isi kepalanya langsung kosong. Wulan berjalan ke ruang HRD seperti orang linglung. Seorang perempuan berkacamata menyambutnya dengan senyum profesional. Mbak Wulan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Mbak selama ini. Wulan tidak benar-benar mendengar kelanjutannya. Ia hanya melihat map coklat di meja. Surat PHK. 15 tahun hidupnya muat di dalam map tipis itu. Ada pesangon sesuai ketentuan perusahaan. Lanjut wanita itu. Kami harap Mbak bisa segera mendapatkan kesempatan baru. Wulan pun membatin. Kesempatan baru di umur 40 tahun. Sebagai mantan admin. Siapa yang mau menerima dirinya? Tiba-tiba nafas Wulan terasa berat. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut sekali. Terlebih hari ini adalah ulang tahunnya. Seharusnya mendatangkan kebahagiaan. Tapi alih-alih sukacita, kenyataannya dia baru saja kehilangan satu-satunya pijakan yang ia punya. Malam hampir sepenuhnya gelap ketika Wulan turun dari angkot. Gang menuju rumahnya sempit dan becek karena hujan yang turun seharian. Seolah langit pun ikut merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam dada dan kepalanya. Beberapa tetangga sedang duduk di depan rumah sambil mengobrol. Pulang Wulan? Iya tante. Lembur terus ya sekarang? Wulan hanya tersenyum. Ia tidak sanggup mengatakan bahwa 30 hari lagi, ia bahkan tidak punya kantor untuk didatangi. Lampu ruang tamu rumahnya menyala kuning redup. Ibunya pasti sedang menunggu. Tiba-tiba langkah Wulan melambat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia takut masuk ke rumahnya sendiri. Karena begitu pintu itu terbuka, ia harus mengakui kenyataan bahwa sekarang dirinya bukan hanya perempuan 40 tahun yang belum menikah, bukan hanya anak yang masih tinggal bersama ibunya, bukan hanya seseorang yang hidupnya tidak berkembang, tapi juga pengangguran. Wulan berdiri lama di depan pintu, mendengar suara televisi dari dalam, mendengar batu kecil ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar mulai runtuh. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Wajah sumringah ibunya membuat tenggorokan Wulan tercekat. Matanya mulai terasa panas. Akhirnya pulang juga, ibu kira kamu lembur. Wulan langsung menunduk, tak sanggup melihat senyum dan binar mata di wajah ibunya. Dia lalu mengambil tangan ibunya, menciumnya, sambil menata perasaan agar tidak muncul ke permukaan. Saat Wulan melangkah masuk, aroma harum nasi kuning langsung tercium dari dapur. Langkahnya pun melambat ketika melihat di meja kecil ruang tengah ada nasi kuning sederhana, ayam goreng, dan kue ulang tahun kecil dengan lilin angka 4 dan 0. Wulan hanya menatap ibunya yang tersenyum malu. Udah lama kayaknya ibu gak ngerayain ulang tahunmu.
Wulan mendadak tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kok repot-repot sih, Bu? Hanya itu akhirnya yang bisa Wulan katakan. 40 tahun itu harus disyukuri, ucap ibunya. Ibunya terdengar ceria, seolah masih memiliki tenaga ekstra untuk mempersiapkan semua itu setelah berjualan seharian di pasar. Mandi dulu sana, abis itu kita makan. Ibu udah lapar. Wulan mengangguk singkat, lalu melesat masuk ke dalam kamar. Dan begitu pintu tertutup, Wulan langsung melesak di atas kasur tua yang pernya sudah banyak yang usang, seolah tubuhnya tidak lagi memiliki tulang. Dan akhirnya, sebutir air mata meluncur bebas membasahi pipi, disusul oleh butiran lain bersamaan dengan azan Isya yang terdengar dari musola di ujung gang. Setelah makan malam sederhana itu, ibunya masuk ke kamar membawa kotak kecil. Ini buat kamu. Apa ini, Bu? Buka aja, pinta ibunya dengan senyum lebar. Di dalamnya ada lampu meja baru. Kecil, sederhana. Lampu kamu kan udah rusak kabelnya, ucap sang ibu. Wulan menatap lampu itu cukup lama. Dadanya mendadak sesak. Lagi-lagi bagai ada yang mencekik tenggorokannya dari dalam. Karena ia tahu ibunya pasti menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli benda itu di tengah hidup mereka yang pas-pasan. Malam semakin larut, ibunya sudah tidur, dan Wulan duduk sendirian di meja belajarnya. Lampu baru itu menyala hangat, menerangi meja kecil yang penuh kertas dan kehidupan yang terasa berantakan. Di luar jendela kecil, langit malam hampir sepenuhnya gelap. Beberapa rumah tetangga mulai mematikan lampu. Sunyi perlahan turun menyelimuti lingkungan tempat tinggalnya. Wulan memandangi pantulan dirinya yang terlihat samar di kaca jendela. 40 tahun. Dan hari ulang tahunnya justru ditutup dengan surat PHK. Ia tertawa kecil, pahit sekali. Tangannya menyentuh map coklat di meja. Lalu perlahan matanya kembali basah. Untuk kesekian kalinya hari itu, Wulan merasa semakin takut pada masa depannya sendiri, pada keberlangsungan hidupnya, dan juga hidup ibunya. Wulan akhirnya mematikan lampu meja, lalu berbaring pelan di atas kasur. Matanya menatap langit-langit temaram oleh cahaya bulan. Pikirannya tidak berhenti berjalan. Tentang uang, tentang umur, tentang pekerjaan, tentang ibunya, tentang hidup yang rasanya tertinggal semakin jauh. Dan jauh di dalam malam yang semakin sepi, Wulan sadar satu hal. Pertanyaan paling melelahkan ternyata bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri.